Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita, yaitu tafsir juz amma, dan kita sudah sampai ke tafsir suratis syahr, tafsir surat asy-syarhu. Asy-syarhu artinya ketenangan atau kelapangan jiwa atau ketenangan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sodrok. Tidakkah kami yang telah melapangkan untukmu dadamu? Wa wada'na anka wizrak, dan kami yang telah meletakkan kesalahan-kesalahanmu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na, dan kami yang telah mengangkat untukmu dzikraka, penyebutanmu. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan adalah kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan kemudahan. Fa idza faraghta, apabila kamu selesai suatu amalan, satu pekerjaan, satu urusan, fansab, maka lakukan yang lain dari kebaikan-kebaikan. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu hendaknya kamu berharap. Di awal ayatnya beliau katakan, alam nasrah, bukankah kami yang telah melapangkan dadamu? Ayat ini sangat jelas sekali bahwa kelapangan dada atau ketenangan hati itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menenangkan hati seseorang bagi siapa yang Allah kehendaki. Di surat lain Allah katakan, surat Az-Zumar ayat 22, Allah mengatakan, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbih. Di ayat itu juga Allah katakan, afaman syaraha sadrahu lil Islam. Apakah orang-orang yang syarahallahu, Allah lapangkan dadanya untuk menerima al-Islam, wa huwa ala nurin min rabbih, dan dia di atas cahaya dari Rabbnya. Di surat Al-An'am juga Allah terangkan dalam surat Al-An'am ayat 125, Allah mengatakan, famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Sama dengan ini, maka orang-orang yang dikehendaki diberi hidayah oleh Allah, Allah lapangkan dadanya. Allah lapangkan dadanya untuk menerima al-Islam, menerima agama Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Wa may yurid ayyudillahu, tapi barang siapa yang Allah kehendaki orang itu sesat, yaj'al sadrahu doyikon,
Allah jadikan dadanya itu, hatinya itu sempit. Doyik itu sempit dadanya, berat menerima Islam. Jadi tanda atau ciri orang yang dikehendaki baik seperti ini. Diberi oleh Allah kelapangan dadanya, senang, gembira, bahagia terhadap ajaran Allah. Artinya tidak ada ajaran Allah itu yang menyusahkan dirinya, menyempitkan dadanya kalau orang itu dikehendaki diberi hidayah. Dan ini juga nasihat bagi kita semua, dan bahkan memohon kepada Allah itu diajarkan oleh Allah dan Rasulnya agar dada kita ini dilapangkan. Seperti yang diucapkan oleh Nabi Musa ya, dalam surat Toha ya. Qala Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani. Nabi Musa mengatakan, Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkan, luaskan, tenangkan sadri. Sadri itu apa? Hatiku. Nah, jadi hati di dalam Islam itu ada 3. Di dalam Al-Quran itu ada 3. Pertama disebut akal. Mungkin akal ini lingkarannya paling kecil, sehingga banyak ajaran-ajaran Allah itu yang tidak muat di akal, tidak mampu karena lingkarannya terlalu kecil atau muatannya. Maka ada lingkaran yang lebih besar, yaitu al-qalbu. Qalbu lebih luas lagi menerimanya dan lebih luasnya adalah as-sadru. As-sadr ini juga hati seperti ini. Alam nasroh, bukankah kami yang telah melapangkan sodrok. Sodrok di sini kan diartikan asal katanya dada, tapi ini tidak bermakna dada, bermakna hati. Nah, sebagian ulama mengatakan sodrok ini, sodr itu lingkaran paling luasnya. Nah, mudah-mudahan surat ini menjadi nasihat pada diri kita untuk berupaya agar menjadikan hati kita ini insorah. Insorah itu artinya lapang, nerima, legowo, bahasa mungkin legowo terhadap ajaran Allah. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau menulis ada 10 sebab-sebab lapangnya dada, sebab-sebab hati itu menjadi tenang. Dan untuk saat ini sepertinya menurut saya kitab itu sangat penting untuk dipelajari, karena judulnya itu Asbabu Insirahis Sadri atau Asbabu Sarhus Sadri, sebab-sebab lapangnya dada. Kelapangan dada itu artinya ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa itu kebahagiaan hidup. Karena kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat itu tergantung dari kondisi jiwanya, kondisi hati. Dan itu yang ditafsirkan oleh para ulama surga dunia yaitu. Nah, kelapangan dada, ketenangan hati, kebahagiaan hati tidak dari harta, bukan dari harta. Nah, dan itu kalau dibaca, dibahas, itu betul-betul menjadi obat bagi orang-orang saat zaman sekarang yang banyak stres, banyak depresi. Nah, banyak goyah imannya karena mungkin terlalu banyaknya, terlalu tingginya idealisme dalam hidupnya, yang idealismenya kurang lurus.
Maksudnya kurang lurus, kadang orang itu menilai dan meyakini, memahami bahwa yang dinamakan sukses itu kalau ukurannya dunia. Selalu itu dikatakan sukses kalau dunia yang menjadi ukuran. Padahal itu bukan itu. Kesuksesan, kebahagiaan itu adalah dengan ketenangan hati, dan itu hanya dengan ini. Allah mengatakan dalam surat Allah mengatakan walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman tenang hatinya dengan zikrullah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berpaling dari zikrullah, berpaling dari keimanan, dari Al-Quran, itu tadi kehidupannya lawan dari ketenangan hati. Isinya hanya stres tadi, kegelisahan, keresahan. Nah, keresahan hati, keresahan jiwa, jiwanya sakit, dan seterusnya, itu disebabkan karena dada yang sempit, karena jauh dari zikrullah. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka kehidupan mereka adalah kehidupan yang gelisah. Maka ini obat terbaik untuk mengantarkan manusia memasukkan manusia ke surga dunia, tidak ada lain kecuali dengan zikrullah, dengan mempelajari, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Dengan belajar Al-Quran, ilmu yang mendalam akan memunculkan keilmuan yang mendalam. Keilmuan yang mendalam itu membuahkan iman. Maka ketenangan seseorang tergantung dari keimanannya. Makin tinggi keimanan seseorang, makin tenang hidupnya. Siapa orang yang paling tenang di dunia? Rasulullah SAW. Dari kalangan sahabat siapa? Para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq. Nah, makanya itu tadi. Sangat pentingnya bahwa ketenangan jiwa ini suatu yang mutlak dibutuhkan untuk mengentas manusia dari kegelisahan hati, kegoncangan jiwa, rusaknya jiwa. Nah itu, maka kembali kepada Allah dengan cara meluruskan pemikiran, pikirannya diluruskan. Di antara ajaran Rasulullah SAW, beliau berdoa, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia itu akbara hammina. Apa artinya? Paling besarnya cita-cita kami, keinginan kami. Karena di hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menjadikan dunia itu keinginannya, hammuhu, Allah akan menjadikan dunia itu urusannya itu bercerai-berai. Jadi akan habis usianya, akan habis tenaganya, pikirannya di kisaran dunia itu. Sibuk dengan dunia, padahal dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali yang tercatat baginya. Tapi urusannya panjang. Tapi kalau akhirat tujuannya, pikirannya, cita-citanya, ham ya, bahasa hadisnya itu ham. Faman kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang akhirat cita-citanya, Allah jadikan urusannya itu jadi satu, ringkes, tidak banyak urusannya, tidak banyak perkaranya. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini akbar hammina, paling besarnya cita-cita kami. Nah, itu tadi, kebanyakan orang-orang tua sekarang bangga sekali kalau anaknya sukses, tapi itu perkara dunia. Setelah sukses, tugas di sana luar negeri, luar Jawa,
bapak ibunya ditinggal, sedih, nggak ada yang ngurus, kesusahan di situ. Nah, karena katanya itu sukses sudah. wala wala mak wala mak mablago wala mablago ilmina, dan jangan engkau jadikan dunia itu mablago ilmina, paling besarnya. Mablag itu finish. Jangan kau jadikan finish ilmu kami adalah urusan dunia. Ya kan sekarang S berapa? S3. Oh sudah itu. Kan mablagonya itu ilmu. Sementara baca Al-Fatihah bahasanya pletot-pletot. Tidak kenal Allah, tidak ngerti rukun Islam berapa, rukun iman itu apa saja, syarat sholat itu apa saja, syarat wudhu apa saja. Agamanya jauh. Kemana hidupnya? Habis. Tadi. Makanya Rasul berdoa gimana tadi? Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu paling tingginya keinginan kami, cita-cita kami. Boleh manusia itu berurusan dengan dunia itu boleh. Maka yang jadi masalah menjadikan dunia itu akbar, lebih tinggi daripada urusan akhirat, itu yang nggak boleh. Cari dunia sebanyak-banyaknya boleh, tapi selama itu bisa mendukung akhiratnya, sehingga orangnya disebut apa? Zuhud. Zuhud itu orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Kalau semakin banyak hartanya tapi semakin semangat dakwahnya, semakin semangat untuk memperjuangkan agama Allah, dan dia gunakan betul-betul harta yang Allah berikan untuk agama Allah, untuk meninggikan agama Allah, memperjuangkan agama Allah, nah itu bukan dunia yang akbar hammina, bukan dunia paling tingginya cita-citanya, tapi akhirat. Itu namanya zuhud. Nah, kita masuk ke tafsirnya. Jadi kembali lagi, itu sangat penting kitab ini, bahwa tafsir ini, bahwa kelapangan dada itu benar-benar karunia dari Allah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, mubayyinan nikmatahu ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan di ayat 1, menjelaskan nikmat Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nasrah laka sodrak, bukankah kami yang telah melapangkan dadamu. Hadzal istifhamu yaqulul ulama. Istifham di sini adalah kata tanya, ini alifnya itu. Bukankah gitu. Innahu istifhamun takriri. Di sini namanya istifham takriri. Kalimat tanya yang bermakna takrir, penegasan. Karena ada istifham, ada yang lain istifham itu untuk memberikan irsyad, untuk memberikan bimbingan, menjawab perkara yang tidak paham. Tapi kalau di sini bukan berarti tidak paham, tapi di sini namanya takrir. Istifham takrir, istifham kata tanya untuk penegasan. Wa istifhamut takriri yaridu fil Qur'ani katsiran. Istifham takriri, istifham bermakna penegasan, itu banyak tersebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, wa yuqaddarul fi'la, dan diperkirakan fi'il, kata kerja,
bi fi'li madin dengan fi'il madi. Nah, makrunun bikot yang di fi'il madi yang digandeng dengan kot. Kot itu artinya sungguh. Nah, sungguh. Jadi ini asalnya fi'il madi, fi'il diperkirakan ini fi'il madi. Padahal di sini bukan fi'il madi, fi'il mudhari'. Madi itu kata kerja lampau, kalau mudhari' kata kerja sedang. Ini fi'il madinya bunyinya syaraha. Sehingga di sini mestinya bunyinya begini, perkiraan ayatnya alam qad syaraha begitu. Atau alam qad syarahna, nanya di belakang. Alam qad syarahna. Bukankah sungguh kami yang telah gitu. Fa fi qoulihi alam nasrah laka yuqaddar, maka di dalam ayat ini diperkirakan bi annal makna qad syarahna. Jadi bermakna seperti ini. Sungguh kami yang telah melapangkan untukmu sodrok. Nah, dan ini termasuk ayat khusus ya. Kepada laka ini kepadamu. Kepadamu siapa? Nabi Muhammad SAW. Li'anna Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yuqarriru, karena Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di ayat ini annahu syaraha lahu sadrahu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melapangkan dada beliau. Wa hakadha jami'u ma yamurru bika min istifhamit takrir fa innahu yuqaddaru bi fi'li madin makrunun biqad. Maka begitu kaidah ya, kaidah dalam tafsir. Kalau ada istifham takriri seperti ini, istifham takriri tadi apa? Kata tanya bermakna penegasan. Itu dikira-kira dengan kata kerja lampau yang diawali dengan qad. Di sini bunyinya nasroh, tapi bermakna ini qad syarahna. Sungguh kami yang telah melapangkan dadamu. Itu cara, ada kaidah di dalam penafsiran ayat. Fali'annahu amma kaunuhu yuqaddar bi fi'li madin, kenapa kok pakai kata kerja lampau? Fali annahu qad tamma wa hasala. Nah, dipakai kata kerja lampau, tidak kata kerja sedang atau akan datang. Karena ini qad tamma, kata beliau, karena ini urusannya sudah sempurna. Wa hasala, dan sudah terjadi gitu. Bukan akan datang, bukan nanti. Tapi ini sungguh telah sempurna dan telah terjadi, bahwa Allah telah melapangkan dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amma kaunuhu makrunan biqad, adapun kalau didahului dengan qad seperti ini. Nah, fali anna qad, karena qad di sini tufidu tahqiq, itu bermakna pasti. Bermakna pasti atau bermakna sungguh. Sehingga mengartikannya sungguh kami yang telah melapangkan dadamu Muhammad. Jadi di sini walaupun pendek begini mengartikannya enak kalau sudah ngerti tafsirnya. Sungguh kami yang telah melapangkan dadamu Muhammad. Nah, ini kalau ada istifham takriri. Wa idza dakhalta 'alal madi, idza dakhalat 'alal madi, itu kalau qad tadi masuk ke kata kerja lampau, bermakna tahqiq, maknanya sungguh, penegasan.
Wa tufidu taklil, tapi bisa qad itu bermakna taklil. Taklil itu artinya jarang. Idza dakhalat alal mudhari', kalau qad itu masuk ke dalam fi'il mudhari', kata kerja sedang. Mudhari' itu sedang. Wa qad tufidu tahqiq, walaupun demikian kadang qad itu bisa bermakna penegasan walaupun masuk ke dalam fi'il mudhari'. Fa fi qaulin nas, seperti dalam ucapan manusia, qad yajudul bakhilu, ini bermakna jarang. Qad di sini taklil. Nah, yajud itu fi'il mudhari', kata kerja sedang, dari kata jada. Jada itu derma. Berarti di sini mengartikannya jarang orang pelit itu derma. Ya, orang pelit itu jarang apa? Derma. Makanya di sini qad tidak bisa diartikan sungguh. Nah, jadi walaupun bahas qad itu ada beberapa makna, dilihat kata setelahnya. Nah, kalau qad qamatis shalah, qamat di situ kata apa? Fi'il madhi itu. Kata kerja lampau. Apa artinya qad? Apa artinya qad? Kalau diartikan sungguh salah itu, karena belum. Qad qamatis shalah kan belum sholat itu, belum ditegakkan sholat. Dan itu masuk pada kata kerja lampau. Mungkin enggak dibahas di sini. Yang kita tahu aja maknanya apa qad qamatis shalah. Hampir ditegakkan sholat, sebentar lagi, itu namanya takrib, di hampir dekat ditegakkan sholat. Qad hadhihi litaklil, maka qad di ayat di ucapan ini, di kalimat ini bermakna taklil, jarang. Lakin fi qaulihi ta'ala, hanya saja di dalam ayat, yaitu firman Allah, walaupun qad ini masuk ke dalam kata kerja sedang, itu bermakna pasti, bermakna tahqiq, bermakna sungguh. Salah malah kalau diartikan jarang atau diartikan terkadang. Kalau di sini ya bisa diartikan terkadang ini. Terkadang orang pelit itu derma. Nah, atau diartikan jarang. Terkadang juga boleh. Terkadang sak pelit-pelitnya orang itu terkadang apa? Derma. Tapi di sini itu tidak boleh sama sekali diartikan jarang atau diartikan sedikit. Coba lihat maknanya. Ini ayat masalahnya. Qad ya'lamu ma antum alaihi. Nah, maka di sini harus dimaknai sungguh, tahqiq, sungguh Allah itu mengerti. Sungguh Allah itu tahu. Ma antum alaihi, apa yang ada pada diri kamu. Kalau artikan jarang itu bahaya itu ya. Jarang Allah itu tahu misalnya. Atau diartikan Allah itu sedikit tahu terhadap apa yang ada pada dirimu, maka itu penafsiran yang keliru. Hadhihi litahqiq wala syakka, maka ini walaupun masuk ke dalam kata kerja sedang bermakna sungguh. Tidak boleh ragu. Yaqulullahu ta'ala, Allah mengatakan alam nasrah laka sadrak, bukankah kami yang telah melapangkan dadamu, ai nuwassi'uhu. Ini makna syaraha ya. Makna lapang, nuwassi'uhu, kami yang telah meluaskan. Wasi'ah itu luas. Wa hadza syarhu, dan luasnya ini keluasan dada. Sadr itu artinya dada. Keluasan dada atau kelapangan dada, syarhun maknawi. Lapang secara maknawi.
Laisa syarhan hissiyan, bukan bermakna lapang secara hissi. Hissi itu fisik. Nah, fisiknya tetap mungkin dadanya kecil. Nah, fisiknya kecil, tapi itu bisa bermakna luas dadanya. Maka di sini luas bermakna apa? Maknawi. Wasarhus sadri, dan luasnya atau lapangnya dada, an yakuna muttasi'an, maksudnya itu muttasi', luas terhadap li hukmillahi azza wajal binau'aihi, luas terhadap hukum Allah. Tidak ada ajaran Allah, Al-Quran maupun hadis yang tidak muat di hatinya, yang tidak muat di hatinya. Semua masuk, senang, gembira. Tidak ada yang mengkerut wajahnya, masam wajahnya terhadap hukum-hukum Allah. Yang tidak enak ataupun yang enak di perasaannya, di nafsunya, di hatinya dia luas. Itu yang dimaksud syarhus sadri. Nah, atau bermakna lunak ya. Lunak, hatinya lunak. Lunak gampang nerima, mudah nerima. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah mengatakan, inna lillahi awiyatun fil ardi, sesungguhnya Allah itu punya bejana di muka bumi ini. Wahya qulubul mu'minin, yaitu hatinya orang-orang mukmin. Jadi hati orang mukmin itu merupakan bejana Allah di muka bumi. Wa ahabbul aniyah, dan sepaling dicintainya bejana di muka bumi ini adalah alyanuhum wa araqqahum, paling lunaknya hati. Paling lunak itu paling mudah menerima ajaran Allah. Dan itu tidak mudah karena ajaran Allah itu sangat kontra dengan nafsu manusia, sementara nafsu itu ada di dalam diri manusia. Dan nafsu itu kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu, nafsu itu senantiasa memerintahkan dalam kejelekan. Hukmullahi syar'i, baik itu hukum Allah yang syar'i, wa huwa ad-din, yaitu agama. Din di sini bermakna amalan, hukum Allah. Wa hukmullahil qadari, maupun hukum Allah yang qadari, itu tidak menyusahkan, lapang dadanya. Takdir ya, hukum qadari. Dia diciptakan jadi orang miskin, jadi orang sakit misalnya. Nah itu dia lapang dadanya, ridho. Nah, dia mengatakan di pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali, raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Barang siapa yang membaca doa ini, zikir ini di pagi hari 3 kali dan di sore hari 3 kali, dzaqa ta'mul iman, orang itu akan merasakan apa? Manisnya iman. Gampang, cuma gitu aja. Raditu billah robba, maka dia ridho. Karena orang yang hatinya lapang itu tidak berpengaruh, tidak masalah apakah dia ditakdirkan. Jadi takdir di sini kan ada dua, ada takdir baik, ada takdir buruk. Ya, takdir baik misalnya apa? Kelapangan rizki, rizkinya lancar, kaya, mudah. Itu juga ujian. Apa? Takdir Allah. Takdir baik namanya. Takdir yang enak, takdir yang manis. Satu sisi ada saudara kita yang takdirnya berbalik, hidupnya susah, makannya susah, miskin, fakir, penuh dengan kekurangan, kehidupannya penuh dengan kesusahan. Tapi itu memang takdir Allah, tapi dia ridho. Karena kebaikan itu bukan diukur dengan tadi miskin ataupun kaya.
Kebaikan itu, kemuliaan tidak diukur dengan apa? Miskin atau kaya. Nah, orang kaya misalnya sekaya-kayanya, tapi dia jauh dari agamanya, itu jelek juga. Misalnya tadi sudah kaya, tapi ingin terus menambah. Alhaakumut takatsur, kata Allah, telah melalaikan kamu at-takatsur, terus merasa kurang. Padahal semua sudah melebihi kebutuhannya. Alhaakumut takatsur. Makanya tadi doanya ya, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina. Nah, makanya jadi masalah bukan kaya atau miskin, tapi di hatinya. Demikian juga orang miskin, dia menjadikan dunia itu paling tingginya cita-cita. Padahal dia miskin, takdirnya miskin, tapi ya nggak dapat, tetap aja memang takdirnya miskin. Tapi dia salah, keliru, jelek, sehingga para ulama khilaf, para ulama sampai ada kitab khusus membahas dan menulis mana yang lebih baik, mana yang lebih mulia, orang miskin sabar atau orang kaya yang syukur. Sampai Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tanya pada guru beliau, Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, maka beliau mengatakan yang terbaik yang paling bertakwa. Yang terbaik yang paling bertakwa, karena keduanya ada perintah. Orang kaya ada perintah untuk apa? Bersyukur. Dan itu tidak mudah untuk bersyukur. Orang miskin diperintah untuk apa? Bersabar, dan itu lebih mudah. Mana buktinya? Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis Ubaidah ibnul Jarrah, hadis panjang, beliau mengatakan mal faqra ahsya alaikum, bukan kefakiran yang paling mengkhawatirkan aku. Bukan apa? Kefakiran. Artinya orang fakir tidak dikhawatirkan oleh Rasul. Yang dikhawatirkan apa? Ketika Allah tumpahkan dunia itu, fatanafasu, kemudian kalian berbangga-bangga dengan dunia. Buah dari berbangga-bangga dengan dunia yang disebut dengan tafakhur, akan menghasilkan tabaghut. Tabaghut itu saling membenci. Saling membenci. Kemarin masih tidak punya apa-apa, khair-khair, ahlan wa sahlan, masih familiar, masih sangat bagus pergaulannya, mudah nyopo, mudah bergaul. Tapi setelah Allah buka pintu-pintu rizkinya, mulai kaca mobilnya nggak mau dibuka, ya, kayak nggak pernah kenal, nggak pernah tahu, mulai seperti itu. Kan itu jelek. Nah, mana yang lebih baik adalah yang lebih bertakwa, bukan kefakiran yang dikhawatirkan oleh Rasul. Menunjukkan bahwa hadis tadi menunjukkan bahwa ujian kemiskinan itu mending. Masih lebih banyak orang yang sukses ketika diuji dengan kefakiran dibanding ketika orang diuji dengan apa? Dibuka pintu rezeki itu. Berat, sibuk dengan harta, lagi mau jam taklim nggak bisa, lagi jam sholat jamaah, sibuk di luar kan, kayak gitu. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, "Qumtu abwabanal jannati", aku pernah berdiri di pintu surga. "Fara'aitu aktsara ahliha", aku pernah berdiri di pintu surga, ternyata aku lihat kebanyakan penghuni surga siapa? Al-fuqara wal masakin. Dibahas itu, kenapa kok fuqara dan masakin? Karena orang fakir itu, orang fuqara itu lebih mudah. Waktunya untuk beribadah itu lebih longgar, lebih luas, lebih mudah untuk menjalani perintah-perintah Allah. Tadi lagi ini sudah azan kok ada WA nih, tolong ini saya lagi mau COD di sini dan seterusnya. Sudah, Mas tolong dikirim ini di tempat saya ini, di toko saya habis. Yang catering juga nanti jam pas pesennya suruh kirim pas waktu sholat lagi. Nah kayak gitu.
Nah, wa hukmullahil qadari huwa al-masaibu. Lapang dadanya baik terhadap apa tadi, saya ulang di ayat penjelasannya. Yang dimaksud lapang dada, saya ulang dari sini, wasarhus sadri, lapangnya dada seseorang, an yakuna muttasi'an li hukmillah. Allah jadikan, dan ini betul-betul karunia dari Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan hati kita, memuat hukum Allah. Nah, muttasi'an li hukmillahi azza wa jal binau'aihi, dengan dua hukum Allah. Dua hukum Allah apa? Yaitu hukmullahi syar'i, hukum Allah yang syar'i, wa huwa ad-din, yaitu agama. Wa hukmullahil qadari, yang kedua hukum qadari. Hukum qadari itu apa? Wa huwa al-masaibu. Masaibu itu jamak dari musibah, bala, ketidakenaan, sakit, miskin dan seterusnya, itu masaib. Allati tahdusu 'alal insan, yang dialami oleh manusia. Nah, maka dengan ini lapang dadanya ridho, apakah dia ditakdirkan sakit. Nah, itu bukan kebaikan, bukan kejelekan. Bukan kejelekan, bahkan bisa dikatakan nikmat. Nah, sakit itu bisa dikatakan nikmat. Misalnya dapat uang, ya, sekarang dibanding dengan dapat uang 1 juta misalnya. Ya, nanti mungkin 1 juta bisa dipakai untuk sedekah, ya. Pahala dari sedekah 1 juta misalnya. Atau setelah dikurangi kebutuhan mungkin 500-nya buat sedekah. Itu aja pahala sedekah. Tapi kalau sakit itu bisa mendapat 4 faedah. Pertama, akan dihapus dosa-dosanya. Oh, ini pahala sangat besar, terbesar bahkan. Kita semua tentu menginginkan menghadap Allah tanpa dosa, tanpa beban. Nah, yang kedua, manfaat dari musibah sakit itu adalah diangkatnya derajat. Ini juga perkara yang diinginkan oleh setiap kita. Yang ketiga, mendapat pahala sabar. Dan yang keempat, mendapat pahala ridho. Wa dzalika li anna syar'a, hal itu karena syariat itu fihi mukhalifatun lil hawa. Karena syariat Allah, agama Allah, ajaran Allah dan Rasulnya itu banyak yang menyelisihi nafsu. Fayajidul insanu saqalan, sehingga kamu dapati manusia itu berat fi tamfidhi awamirillah, di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, karena tadi nafsunya ditarik-tarik oleh nafsunya. Makanya cara untuk meringankan keberatan-keberatan ini dengan ditekan nafsunya, pikirannya diluruskan, itu mending daripada kalau sudah jauh. Nah, wasaqalan fi ijtinabi maharimillah, dan nafsu itu sangat berat untuk menjauhi atau meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Apalagi sudah sukses, sudah aset di sana sini, harta di sana sini, ada yang enggak terurus, ada yang masih terurus, tapi hasil dari riba. Wah, berat itu. Untuk meninggalkannya itu berat. Lebih berat masuk daripada kalau sudah daripada ketika diberi mau melepaskan dari yang sudah dibuka, itu lebih berat. Li'annahu mukhalifun li hawa nafsi, karena menjauhi larangan, menjauhi yang diharamkan itu menyelisihi hawa nafsu. Wan nafsu, dan nafsu itu al-ammaratu bisu,
Nafsu itu selalu memerintah dalam kejelekan. La tansarahu li awamirillah. Nafsu itu tidak senang, ya. Nafsu itu tidak suka terhadap perintah-perintah Allah. Wala nawahi, dan tidak senang dengan larangan-larangan Allah. Maunya apa? Bebas. Nah, sehingga banyak sekarang istilah konsep ke yang HAM itu membela apa itu namanya? Hak asasi, ya. Hak asasi manusia, ini hak asasi manusia. Gak bisa manusia itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta manusia, mengatur, membuat aturan. Di sana ada perintah, ada larangan. Tajidu ba'dhan nas, kamu dapati sebagian manusia taskulu alaihi shalah. Kamu dapati sebagian manusia itu berat untuk sholat. Sehingga banyak ngaku muslim tapi gak sholat. Kenapa? Berat. Kama qala Allah Ta'ala fil munafikin, seperti Allah terangkan dalam surat Al-Munafikin. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi yang berat melaksanakan sholat, hati-hati, karena itu ada padanya sifat munafikin. Kata Allah, kalau mereka berdiri sholat, mereka berdiri dengan malas, mencelek, berdirinya mencelek, nggak serius, angkat tangan malas-malas. Wa minan nasi man takhaffa alaihi shalah, tapi sebagian manusia ada yang ringan baginya sholat. Bal yastaku ilaiha, bahkan selalu rindu untuk selalu sholat. Wa yataraqqab husuluha, dan dia taraqqab itu mewanti-wanti, mewaspadai, menunggu-nunggu untuk bisa segera sholat lagi. Nah, ini sudah jam 10:30, mulai dipersiapkan, pekerjaan-pekerjaan mulai diberesin, persiapan sholat. Nah, namanya yataraqqab, mengawasi waktu akan segera datangnya sholat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan penyejuk hatiku dalam sholat. Malah kalau orang yang masih susah hatinya, berat hatinya, sholat menjadi beban baginya. Tapi bagi orang yang sudah mampu menguasai nafsunya, mengendalikan nafsu, sholat itu menjadi apa? Qurrata aini. Apa itu? Penyejuk hatinya. Susah kalau sampai telat sholat, telat dari takbiratul ihramnya imam, susah. Sehingga kita dapati sirah-sirah sejarah orang-orang baik dahulu, 40 tahun tidak pernah lihat punggung saudaranya. Itu maksudnya apa? 40 tidak pernah lihat punggung saudaranya. Kenapa? Nah, enggak pernah lihat punggung, dia mesti didapat orang pertama, enggak tahu punggungnya orang sudah 40 tahun seperti itu. Ada yang sampai 50 tahun saya tidak pernah lihat punggung manusia atau jamaah yang sholat. Nah, karena ini penyejuk hatinya. Susah, sedih kalau sampai tidak bisa sholat jamaah, nggak bisa sholat di masjid. Apalagi kemudian hatinya terikat dengan masjid, hatinya pahalanya besar, sampai Rasulullah mengatakan orang yang hatinya bergantung di masjid itu akan dilindungi nanti di hari kiamat ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dipasakan hati ini terikat, terkait, tergantung dengan masjid. Nah, sehingga di akhirat itu ada dua orang, ada dua jenis. Ada orang yang kepanasan karena matahari 1 mil di atas kepala mereka, yang air peluhnya bermacam-macam. Ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pusarnya, ada yang sampai dadanya,
ada yang sampai lehernya, bahkan ada yang sampai hidungnya, nggak bisa ngomong, terbelenggu mulutnya oleh air peluhnya. Siksa berat selama 50.000 tahun. Jauh lama. Tapi ada orang yang tertawa, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idin basirah, ya. Musfirah, wujuhu yauma idin musfirah. Dhahikatun mustabsyirah, ya. Dhahikah itu apa? Tertawa. Ada di sana ada orang yang sangat berat siksanya, tapi ada satu golongan lagi yang dhahikah, wajahnya berseri-seri gembira, bahkan tertawa-tertawa. Nah, di antaranya ini orang yang hatinya terikat di masjid, dan kita alhamdulillah masih hidup, ada kesempatan untuk selalu terikat hatinya di masjid karena Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini, dan mudah-mudahan kajian surat ini dapat mengurangi, membersihkan noda-noda yang mungkin masih ada di hati kita, sehingga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya menjadi hati yang insirah, hati yang lapang, yang dada luas, mudah ringan menerima hukum Allah, baik hukum syar'i maupun hukum qadari. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.